Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris alaihissalam kepada suatu kaum keturunan Qabil, putra Nabi Adam, yang melakukan pembunuhan pertama di bumi. Kaum Nabi Idris alaihissalam saat itu adalah penyembah api. Lokasi Nabi Idris alaihissalam ditugaskan adalah di wilayah Irak kuno yang dikenal dengan kota Babilonia. Sejumlah ulama ahli nasab menyebut bahwa Nabi Idris alaihissalam termasuk dalam silsilah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Ia hidup ketika orang-orang mulai menyembah api. Semasa hidupnya Nabi Idris alaihissalam membagi waktunya menjadi dua dalam seminggu, yakni selama 3 hari ia akan mengajarkan tauhid. 4 hari berikutnya ia akan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam memiliki mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dianugerahi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatannya tersebut ia memerangi Bani Qabil yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Idris alaihissalam tersebut, ia diberi gelar Asad al-Usud yang memiliki arti singa segala singa. Selain dianugerahi kekuatan yang luar biasa, Nabi Idris alaihissalam juga diberi mukjizat kepandaian dalam ilmu pengetahuan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai dalam menulis, membaca, menghitung, dan menguasai ilmu pengetahuan lainnya. Disebutkan dalam Sahih Ain tentang hadis Isra Mi'raj bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris alaihissalam agar lebih mengenal dirinya. Lantas malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pun
mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihissalam, yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihissalam mengajaknya untuk tidur karena sudah malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris alaihissalam terheran-heran. Lantas Nabi Idris alaihissalam pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati beliau pun menanyakan hal itu. "Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu. Nabi Idris pun kaget. Beliau sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Dia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israel. Karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihissalam lebih jauh. Setelah itu malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris alaihissalam yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Idris alaihissalam pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Setelah beberapa saat, nyawa Nabi Idris dikembalikan lagi. Nabi Idris alaihissalam juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Nabi Idris terus-menerus beristighfar. Sebaliknya ketika di surga, ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar. Sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buah yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan, "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah," dan menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya, sambil terus berucap, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris alaihissalam berada di bawah pohon yang rindang. Saat hendak keluar, dia kemudian berkata kepada malaikat maut, "Aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Kembalikan aku ke surga lagi," kata Nabi Idris alaihissalam. Dia lalu kembali dan masuk ke dalam surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris alaihissalam tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan ingin tetap berada di sana, hingga membuat malaikat sedikit kesal
"Hai Idris, keluarlah." Idris masih terdiam. Sesaat kemudian Nabi Idris berkata, "Aku tidak mau keluar karena aku sudah melewati mati. Dan bagaimana begitu sedihnya, aku juga sudah melihat neraka yang tidak ingin ke sana. Di surga ini aku ingin tetap di dalamnya," jawab Idris. Permintaan Nabi Idris didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sayangnya Allah terhadap Nabi Idris diizinkan untuk tinggal di surga. Sebab Nabi Idris sendiri adalah golongan yang akan jadi penghuni surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.